Jadi selain rumah singgah, kami juga siapkan sarana belajar yang kami sebut. Waktu itu dok sempat kayak orang tua tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga ayah bunda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu kembali dengan NR Podcast yang ketiga. Sebagaimana sebelumnya kita sudah sharing podcast yang kedua yang membahas bagaimana peran dari dokter sebagai tenaga kesehatan dan peran dari mahasiswa dalam membantu mempromosikan dan turut andil dalam edukasi terutama mengenai kanker pada anak. Nah, ayah bunda sekalian, karena masih dalam rangkaian International Childhood Cancer Day yang diperingati setiap tanggal 15 Februari setiap tahun, di mana tema dari Hari Kanker Anak Sedunia tahun 2023 akan berfokus pada penyintas kanker anak dan peran serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesehatan, kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Nah, kali ini kita akan membahas dari perspektif yang berbeda, di mana kali ini kita mengundang narasumber kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar dan salah seorang dari survivor leukemia atau penyintas kanker, dalam hal ini adalah penyakit leukemia. Baik ayah bunda sekalian, saya menyapa dulu narasumber kita yang pertama. Selamat datang kepada Ibu Nurul Hijriyati SPD. Beliau adalah Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar. Apa kabar Bu Nurul? Ya, baik, alhamdulillah dok. Alhamdulillah. Dan narasumber kita yang kedua adalah seorang penyintas kanker atau survivor kanker yang cantik. Selamat datang kepada Inaya Tri Julista Iqbal. Apa kabar Inaya? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja bincang-bincang kita. Pertama dulu kepada Ibu Nurul. Ibu Nurul ini sebagai Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Mungkin banyak di antara ayah bunda sekalian yang ingin mengetahui atau belum kenal tentang YKK. Iya. Oke, jadi YKK atau Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, khususnya di Makassar. Jadi kita menyediakan sarana belajar dan juga tempat tinggal untuk pasien kanker maupun tumor beserta dengan keluarganya. Jadi selain rumah singgah, kami juga siapkan sarana belajar yang kami sebut sekolah kudok. Dan juga kita memberi sosial edukasi kepada masyarakat maupun juga orang tua. Kapan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar ini didirikan, Bu Nurul? Kalau YKK Makassar berdiri sejak tahun 2014, tepatnya 17 Juli. 14 Juli. Jadi insya Allah tahun ini berjalan 9 tahun. Alhamdulillah sudah cukup lama ya, ayah bunda sekalian sudah 9 tahun. Nah, dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh YKK ini, mungkin Ibu Nurul bisa menjelaskan seperti di rumah kita. Iya, rumah kita. Fasilitas apa yang disediakan di rumah kita? Ya, jadi di rumah kita ini yang kami sebut rumah singgah YKK. Jadi kami menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien beserta dengan keluarganya. Jadi kita siapkan makanan, perlengkapan mandi, perlengkapan cuci, susu, popok, bahkan juga kebutuhan dari orang tuanya juga kita siapkan. Alhamdulillah ya. Jadi mereka itu tinggal di situ beserta orang tua. Jadi pasien didampingi oleh orang tua maupun keluarga. Jadi maksimal 2 pendamping. Jadi satu ini bisa 3 orang ya. Betul. Jadi selama tinggal di sana mereka makan
ya. Tidur. Ya, jadi mereka juga seperti layaknya rumah mereka, jadi membersihkan juga. Jadi mereka yang masak sendiri. Masak sendiri ya. Jadi kita yang siapkan bahannya. Iya. Kemudian yang tinggal di rumah singgah itu siapa saja? Syaratnya apa? Jadi syaratnya pasien anak-anak usia 0 sampai 18 tahun atau usia sekolah penyakit tumor kanker. Jadi semua pasien anak tumor kanker bisa tinggal di rumah singgah. Jadi ayah bunda sekalian, yang tinggal di rumah singgah itu adalah pasien tumor atau kanker yang datang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur yang tidak punya tempat tinggal di Makassar. Jadi iya itu Bu ya. Jadi kami fasilitasi semua. Jadi biasanya ada berbayar 5.000 per keluarga per hari. Tapi kalau mereka tidak mampu kita bebaskan. Ya. Bagaimana jika pasien tersebut dari rumah singgah ke rumah sakit? Kita juga fasilitasi kendaraan maupun juga ada online. Taksi online ya. Dan saya biasa lihat itu di rumah sakit Bu Nurul, pasien sementara dirawat ada yang bawakan makanan ke rumah sakit. Betul. Jadi ya alhamdulillah semua kita fasilitasi yang saya bilang. Jadi kita memberi juga kan kalau di rumah sakit hanya pasien yang disiapkan makanannya. Jadi kita biasa bawakan untuk pendampingnya. Iya. Kemudian adakah syarat khusus pasien-pasien yang tidak boleh tinggal di rumah singgah? Syarat yang penting bukan penyakit menular, Dok. Itu ya, tidak menderita kanker yang sementara mengalami juga penyakit menular karena itu kan berbahaya, bisa menularkan ke anak-anak lain yang juga tinggal di rumah singgah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapasitas atau daya tampung dari rumah singgah itu berapa orang? Saat ini ada 13 ranjang. Tapi biasanya kalau berlebih kita ada kasur tambahan. Jadi mereka biasanya di ruang tamu atau di ruang sekolah atau di musola. Iya. Maksimal kapasitasnya berapa? Pernah mencapai 22 pasien. Iya. 22 pasien kali 2. Karena termasuk pendampingnya ya. Iya. Jadi biasa ramai. Jadi rumah singgah ini cukup besar ya Bunda. Bisa menampung bisa sampai kurang lebih 50 orang ya. Alhamdulillah. Kemudian selain di Makassar ada rumah singgah yayasan YKK juga di tempat lain. Iya betul. Jadi sekarang ada 8 kota, pusatnya di Jakarta. Jadi kita ada 7 cabang di Indonesia. Pusatnya di Jakarta, jadi ada di Makassar, Manado, Surabaya, Bandung, Riau, Jogja, dengan apa tadi saya belum sebut ya, Semarang. Ya, tapi pusatnya di Jakarta ya. Kemudian, selain rumah singgah, tadi juga disebutkan ada sekolahku. Ini yang sebagai daya tariknya anak-anak. Karena kan biasanya mereka hanya kalau khususnya di rumah sakit ya Dok, mereka kan biasanya hanya di ranjangnya terus di bednya. Nah setiap ada di rumah sakit ada sekolah, mereka jadi semangat untuk ini. Walaupun dalam keadaan dan masih masuk obat, perawatan, mereka tetap semangat ya. Jadi memang kita sediakan sarana belajar untuk mereka. Iya, jadi saya juga lihat sendiri ya, ayah bunda itu di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo itu YKK menyiapkan sekolah. Jadi di sekolah itu anak-anak itu disiapkan ruangan khusus di mana mereka bisa belajar dan bermain. Ada juga gurunya ada Bu? Ada guru-gurunya, jadi kita siapkan tenaga pengajar memang yang di bidangnya. Dengan ada buku-buku. Alhamdulillah lengkap semua. Jadi gurunya itu mengajar sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi sementara menjalani kemoterapi, anak-anak tersebut dengan infusnya bisa datang ke sekolahku untuk belajar dan bermain. Saya kira ini sangat membantu sekali supaya anak-anak yang sementara menjalani kemoterapi itu tidak bosan hanya di tempat tidur, tapi mereka bisa berkumpul bersama, bermain, belajar, ya. Nah, itu.
Kemudian apalagi selain kegiatan di sekolahku, kegiatan apa lagi yang YKK biasa lakukan? Ya, ada sosial edukasi, Dok. Iya. Ya. Sosial edukasi biasanya ada juga tiap tahun kita lakukan, itu namanya Berani Gundul. Iya. Nah, itu kegiatan dalam rangka Hari Kanker Anak Internasional. Jadi di situ kita melakukan aktivitas, jadi penggalangan dana secara besar-besaran, dan juga kita memberikan sosial edukasi kepada masyarakat. Ya. Yang pesertanya untuk Berani Gundul sendiri siapa, Bu Nurul? Semua pokoknya semua kalangan masyarakat yang peduli, yang empati kepada anak-anak. Iya. Jadi termasuk mungkin pemerintah ya. Betul ya, jadi kalangan masyarakat, pemerintah, pokoknya semua, Dok. Iya, semua yang peduli dan perhatian terhadap pasien kanker anak. Biasanya Berani Gundul itu dilakukan di mana, Bu Nurul? Biasanya selama ini kita lakukan di mal-mal, karena kan kita memang mengajak semua, jadi sekalian juga kita memperkenalkan YKK. Siapa tahu ada keluarganya yang menderita kanker atau tumor. Ya, bisa ke YKK juga tinggal. Jadi difasilitasi oleh mal-mal dengan gratis ya. Betul, alhamdulillah. Mal-mal di Makassar baik-baik. Nah, yang menjadi pertanyaan juga, apakah ada beberapa volunteer yang ikut bergabung? Ya, betul. Jadi kegiatan kita ini alhamdulillah dibantu oleh teman-teman relawan volunteer. Nah, itu dari berbagai kalangan juga, baik mahasiswa, ada juga pekerja, bahkan ada juga di kalangan pemerintahan. Ya, alhamdulillah, Dok. Pokoknya teman-teman yang memiliki hati lah, yang mau melihat anak-anak ini melewati masa pengobatan perawatannya itu dengan bahagia. Sampai saat ini selama kurang lebih 9 tahun berdirinya YKK, kira-kira sudah berapa banyak anak kanker yang tinggal di rumah singgah? Sudah ratusan, Dok. Ya. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya. Mungkin juga sudah ada banyak juga alhamdulillah yang sudah sehat. Sudah banyak yang sudah sehat dan tentu saja susah untuk dipungkiri ya. Ada juga beberapa di antara mereka yang sudah meninggal berpulang. Nah, kembali lagi ke relawan tadi. Ada syarat khusus Bu Nurul untuk menjadi relawan? Mungkin teman-teman ada yang mau menjadi relawan dari YKK? Yang penting kalau syarat utamanya itu suka anak-anak, dan juga suka anak-anak dan juga mau meluangkan waktunya untuk bermain ataupun apa yang mereka bisa sharing kepada anak-anak. Jadi itulah syarat utamanya, yang penting suka anak-anak. Jadi kira-kira relawan itu melakukan apa buat anak-anak ini? Kalau kebanyakan selama ini mereka biasanya mengajarkan atau menemani bermain, menggambar, atau kalau ada yang mengajarkan bahasa Inggris atau matematika, pokoknya biasanya membantu tugas dari guru. Adakah juga yang sering berkunjung ke rumah singgah? Ya, alhamdulillah. Memang kita kalau YKK kan kita pure dari donatur, Dok. Jadi alhamdulillah banyak juga dari kalangan masyarakat atau pemerintah atau swasta yang biasa berkunjung ke YKK. Nah, YKK ini dengan berbagai kegiatan yang dilakukan tentu saja butuh banyak donatur. Nah, bagaimana dengan donatur ini, Bu Nurul? Jadi donaturnya karena kita kan biasanya sharing ke sosmed biasanya, ataupun yang berkunjung biasanya bercerita. Kalau ada yayasan, alhamdulillah ada saja, Dok, donaturnya. Ya mungkin ayah bunda sekalian yang ada di rumah, siapa tahu ada yang berkenan untuk menjadi donatur atau relawan YKK yang siap untuk membantu anak-anak kanker kita yang tinggal di sana. Mungkin nanti silahkan bisa berkunjung ke rumah singgah. Boleh tahu alamatnya? Jadi alamatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39.
dekat dari Rumah Sakit Wahidin Iya, ya, betul, di dekat. belakangnya. Iya. Emang kita carinya lokasi yang dekat dengan Rumah Sakit Iya, Wahidin. Jadi iya. kalau ada apa-apa mereka Bisa dekat, cepat, iya. bisa cepat ya. Ya, baik. Selama menjadi bagian dari YKK, suka dan duka Bu Nurul selama ini mungkin bisa diceritakan kepada ayah bunda. Nah, kalau sukanya ya alhamdulillah, selama di YKK itu saya anggap sebagai sekolah kehidupan, karena di sana kan berbagai macam latar belakang, suku, budaya, agama. Ya saya juga belajar tentang mereka, lebih banyak mensyukuri hidup. Biasanya kan mereka juga suka sharing-sharing sama saya, Bu, orang tuanya. Jadi ya alhamdulillah merasa bersyukur bisa menemani mereka selama ini. Ya dukanya kalau inilah Dok, kalau umpamanya ada orang tua yang tidak mau mendengar, misalnya kita sudah kan biasa kan dokter harus begini-begini biasa saya sampaikan. Ya yang tidak mau ini biasanya sedih juga. Padahal kan demi kebaikannya juga anaknya ya. Kalau perasaan Bu Nurul sendiri melihat anak-anak yang sedang menderita kanker. Ya sedih sekali Dok. Soalnya dalam masih kecil mereka sudah dengan sakit ini ya. Itulah mungkin bisa mendampingi mereka itu sebagai rasa syukur juga. Ya insya Allah ada selalu untuk mereka. Terima kasih Bu Nurul. Nah kira-kira pernah enggak mereka itu mengutarakan perasaannya ke Ibu Nurul, misalnya apa yang paling berkesan yang pernah? Ya banyak Dok, yang anak-anak maupun orang tuanya biasanya mereka terima kasih ya, pasti selalu terima kasih karena selalu ada untuk mereka. Teman curhatnya yang biasanya pasien-pasien yang mulai remaja biasanya mereka suka juga curhat. Ya alhamdulillah itu perasaan jadi kayak kita satu keluarga lagi punya keluarga di berbagai daerah. Alhamdulillah. Menghibur mereka ya, saya lihat mereka juga diajarkan nyanyi, menggambar, menari biasa mereka. Apalagi juga zaman sekarang Dok itu TikTok suka mereka aja ya Bu ikut TikTok. Ya, kita ikuti saja yang mereka senangi ya. Baik Bu Nurul, saya kira kita sudah, ayah bunda sekalian, kita sudah mendengarkan sekilas tentang Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, dan Bu Nurul sebagai ketuanya begitu sangat membantu dan memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Semoga Ibu Nurul selalu sehat dan teman-teman yang menjadi pengurus dan relawan di YKK juga senantiasa sehat dan setiap saat siap untuk memberikan bantuan. Nah, ya Bunda sekalian, terima kasih Bu Nurul. Kita berpindah ke Ananda Inaya, narasumber kita yang kedua, yaitu Ananda Inaya Tri Julista Iqbal. Jadi Inayah ini alhamdulillah merupakan salah satu dari penyintas leukemia atau survivor leukemia yang survivor itu artinya sudah dinyatakan sembuh dari leukemia. Alhamdulillah. Ya, Hidayah ya. Iya. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan kepada Inayah. Kapan Inayah dinyatakan terdiagnosis leukemia? Waktu itu kelas 1 SMP Dok. Tahun 2013 kelas 1 SMP. Waktu itu Inayah umur berapa? 12 tahun. Ya, 12 tahun ya. Jadi berarti sekitar 9-10 tahun yang lalu ya. Sudah cukup lama. Kemudian awal mula waktu didiagnosis itu gejala-gejala apa yang ditemukan pada saat terdiagnosis pertama kali?
Gejala-gejala yang Inaya rasakan waktu pertama kali. Waktu pertama kali sebelum terdiagnosa, saya kayak sering mimisan dok, terus suka tiba-tiba demam, terus banyak lebam-lebam di sekitar badan, sama ada pembengkakan di perut. Ada pucat juga? Iya, pucat juga. Iya. Sama sering kayak pusing sakit kepala. Apakah ada sering nyeri-nyeri tulang atau sendi? Iya, sendi. Iya. Ngilu kayak ngilu-ngilu. Iya. Jadi ayah bunda sekalian, gejala pertama yang Inaya rasakan waktu awal mula terdiagnosis itu ada pucat, ada manifestasi perdarahan, kemudian ada riwayat sering-sering demam, dan ada nyeri-nyeri sendi dan pembengkakan di perut ya. Nah, waktu itu dilakukan apa saja untuk menentukan diagnosisnya? Awalnya itu dok, saya sering keluar masuk rumah sakit, tapi didiagnosanya kayak DBD, tipes, jadi keluar lagi, terus kayak ada demam lagi, pucat lagi, sampai akhirnya ke kliniknya almarhum Prof Dasril. Di situ Prof langsung periksa, langsung disarankan untuk BMP. Jadi sebelum ke almarhum Prof Dasril itu sudah sering keluar masuk rumah sakit dan belum terpikirkan ke leukemia. Nanti setelah ketemu almarhum Prof Dasril dilakukan BMP. Langsung disuruh BMP secepatnya. Dan hasilnya adalah positif leukemia ya, yang akut ya. Iya dok. Kemudian setelah dinyatakan leukemia, tentu saja kan pengobatannya adalah kemoterapi. Nah, waktu Prof menjelaskan tentang kemoterapi ini, apakah Inaya dan orang tua langsung mengikuti sarannya Prof? Waktu itu dok sempat kayak orang tua tidak setuju untuk ikuti protokol kemoterapi yang berjalan 2 tahun, tapi kayak Prof itu jelaskan kalau mau sembuh harus ikuti protokolnya. Kita juga usaha kan, ikuti protokolnya sampai sembuh. Akhirnya orang tua setuju untuk kemoterapi 2 tahun itu dok. Sempat tidak terpikirkan untuk menjalani pengobatan alternatif? Sempat dok, tapi setelah beberapa kali menjalani kemoterapi, jadi kayak di tengah-tengah protokol itu sempat kayak orang tua bilang, udah nggak usah lagi kemo, nggak usah melanjutkan itu protokol, berobat ini saja, alternatif saja. Tapi akhirnya kedua orang tua setuju untuk sampai menyelesaikan protokol. Alhamdulillah. Meskipun protokol kemoterapi itu cukup lama ya, 2 tahun. Nah, tentu saja selama menjalani kemoterapi ini ada berbagai efek samping yang Inaya rasakan. Bisa diceritakan? Kalau efek samping itu pasti kayak setiap sudah masuk obat kemo, ada kayak mual atau kekurangan darah, jadi harus transfusi lagi, perbaiki dulu darah, terus baru bisa lagi melanjutkan kemo berikutnya dok. Jadi ada upaya ya ayah bunda untuk mengatasi itu. Jadi kalau kemoterapi itu kita tahu efek sampingnya bikin mual muntah, sebelum diberikan obat tersebut diberikan dulu anti muntah ya. Mungkin kadang-kadang juga Inaya merasa sakit ya. Tapi sakit banget. Sakit sekali kalau tindakan intratekal kan dok. Kemudian selama menjalani kemoterapi itu selain perasaan rasa sakit, apalagi yang Inaya rasakan? Waktu itu apa ya dok? Kayak banyak belajar juga dari teman-teman kan, tapi waktu
waktu saya didiagnosa dok, kayak di Wahidin itu saya yang tertua. Jadi kayak lihat adik-adik yang lain yang terdiagnosa kayak saya yang udah besar aja dok, kayak masih sering kesakitan kan. Bagaimana yang adik-adik, teman-teman yang lain. Tapi ternyata alhamdulillah bisa survive, bisa dilewati ya. Pengobatan dalam 2 tahun itu bisa dijalani, dan alhamdulillah setelah selesai kemoterapi tentu ada pemantauan ya. Kembali lagi ke rumah sakit BMP kontrol, setiap berapa lama, setiap 6 bulan ya. Kemudian setelah itu mungkin setahun sekali datang ya, dan dinyatakan benar-benar sembuh dari leukemia ayah bunda apabila sudah 5 tahun bebas dari pengobatan. Nah, Inayah ini sudah menjalani, sudah bebas dari pengobatan sudah kurang lebih 10 tahun ya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa ayah bunda sekalian, leukemia itu bisa sembuh. Salah satu yang kita bisa saksikan atau lihat sendiri di sini adalah Inayah, meskipun dia sudah menjalani pengobatan kemoterapi dan dengan berbagai macam kendala, alhamdulillah bisa survive. Ini contoh yang sangat bagus sekali, dan ini penting untuk kita perhatikan bersama bahwa ketika anak kita sudah terdiagnosis kanker, misalnya leukemia, kita tidak usah terlalu putus asa, tapi kita tetap harus berusaha. Dan jangan lupa ya Inayah, kita berdoa ya, berdoa karena segala sesuatu yang kita lakukan hasilnya dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah Inayah ini sudah bebas, sudah sembuh dari leukemia. Mungkin Inayah ada pesan-pesan untuk adik-adik yang sekarang menjalani kemo, atau buat ayah bunda, karena mungkin ayah bunda juga, ayah bunda Inayah juga punya pengalaman. Kalau pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker, semangat. Almarhum Prof. Dasril selalu bilang, semua penyakit insya Allah ada obatnya. Jadi tugas kita berusaha ikuti kata dokter, minum obat, berdoa, sisanya percaya saja sama Allah. Iya. Kalau untuk para orang tua, semoga disabarkan, dikuatkan dalam menemani anaknya untuk sembuh. Iya, ya. Itu ya pesan-pesan dari Inayah. Inayah ini selama pengobatan dirawat oleh almarhum guru saya, Profesor Dr. Dasri Daud, spesialis anak, konsultan. Saya mengajak pada ayah bunda sekalian untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, Ibu Nurul dan Inayah. Ayah bunda sekalian, mungkin sebelum saya tutup podcast kita yang ketiga ini, saya sedikit memberikan kesimpulan bahwa yang pertama adalah Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar itu memberikan fasilitas yang banyak buat pasien-pasien anak kanker yang berasal dari luar Makassar, yang kebetulan tidak punya tempat tinggal di Makassar. Di situ bisa tinggal cuma-cuma, gratis, tempat tidur, makan, bahkan diantar ke rumah sakit. Dan selama perawatan di rumah sakit, Yayasan Kasih Anak Kanker juga akan membawakan makanan ke rumah sakit yang diolah sendiri oleh para orang tua anak kanker kita yang tinggal di situ. Selain itu, YKK juga menyiapkan sarana berupa sekolah yang ditempatkan di Rumah Sakit Wahidin selama anak-anak kita menjalani kemoterapi, bisa belajar dan bermain di sekolahku. Selain itu juga ada kegiatan
kegiatan sosial edukasi melalui YouTube, Instagram, dan kegiatan Berani Gundul. Dan jika ayah bunda sekalian berminat atau berkenan untuk memberikan donasi atau ingin jadi volunteer, silakan menghubungi Ibu Nurul. Dan untuk yang kedua, kita sudah melihat contoh nyata di depan mata kita bahwa leukemia itu bisa sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Sehat walafiat. Kita bisa lihat sendiri Inaya di sini. Jadi buat ayah bunda sekalian yang saat ini memiliki anak yang sudah dinyatakan kanker, kita harus selalu berusaha optimis bahwa anak kita bisa sembuh. Tapi tentu saja selain pengobatan, jangan lupa kita selalu ingat bahwa usaha kita semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Nurul dan Inaya atas kesediaannya hadir di NR Podcast kita yang ketiga. Saya akhiri bincang-bincang kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NR Podcast.